Dalam hidup ini, adalah keberuntungan terbesarku untuk bertemu denganmu. Jadi, aku akan melakukan semua yang aku janjikan kepadamu. Aku benar-benar minta maaf untukmu dan membuatmu merasa bersalah selama 10 tahun terakhir. Aku tahu itu mungkin sulit bagimu menerima tubuh manusia saya. Tidak peduli apa yang kamu putuskan, aku tidak memiliki keluhan. Aku hanya berharap bahwa aku puas jika aku dapat sering melihatmu di masa depan. Sejujurnya, pendahuluku layak untuk merak. Klan Iblis. Dengan tidak adanya seorang kaisar, aku dapat mendukung kota Keri, dan aku berada dalam keadaan tegang hampir sepanjang waktu. Satu-satunya yang aku minta maaf adalah kamu, karena kepergianku membuatmu sedih. Sekarang, aku kembali, sendirian, tubuh manusia juga sangat baik, setidaknya tidak ada keterikatan identitas. Ini memungkinkanku untuk mencintaimu dengan sepenuh hati, dan tidak perlu lagi diganggu oleh dunia. Luo Qingzu menatapnya, bibir merahnya sedikit bergetar, baru saja kembali saja. Kembali saja. Karena itu, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dia tiba-tiba jatuh ke pelukan Xiao He, dan menangis. Di kamar Sukin, Xiao Mei memberitahu ibunya tentang berbagai pengalaman perjalanan ke istana leluhur ini, dan Sukin bisa dikatakan patah hati ketika mendengarnya. Dari waktu ke waktu, matanya akan tertuju pada Tang San. Sebelum pergi tanya jawab, Xiao Mei tidak memberitahu ibunya kesulitan dan hambatan seperti apa yang akan mereka hadapi. Baru sekarang Sukin tahu bahwa tanya jawab ini akan sangat mendebarkan. Dan itulah yang mereka lakukan. Xiao Mei saat ini telah mencapai tingkat Raja Iblis Besar. Tang San juga telah menerobos untuk menjadi dewa. Bu, jangan khawatir, ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Kita semua kembali, masa tersulit sudah berakhir, dan kemudian semuanya akan baik-baik saja. Ini hanya tempat kita tinggal, kata Xiao Mei. Lingkaran mata Xiao Mei menjadi merah lagi. Setiap kali dia memikirkan ribuan rekan senegaranya yang mati, hatinya penuh dengan rasa sakit. Sukin memeluk putrinya, menghela nafas, dan berkata, darimu, aku melihat harapan untuk kebangkitan umat manusia. Bagaimana mungkin ras yang lemah ingin bangkit, bagaimana mungkin harus berkorban? Mereka yang memilih untuk tinggal rela untuk tinggal. Ya, keturunan mereka semua telah dikirim keluar benua peri dan telah memperoleh lebih banyak sumber daya. Sekarang, imigran ke pulau kami telah melebihi 500.000. Dengan dukungan klan laut, mereka dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas dan tidak perlu lagi tertindas. Yang harus dilakukan di masa depan bukanlah bersedih karena pengorbanan, tetapi menggunakan semangat pengorbanan mereka sebagai kekuatan pendorong untuk memimpin rekan-rekan kita untuk hidup lebih baik. Setelah mengatakan itu, dia memandang Tang San dan berkata, Xiao Tang, apakah kamu punya ide? Tang San sedikit mengangguk dan berkata, sebenarnya ada dua hal yang paling tidak dimiliki manusia sekarang. Satu adalah bakat, kita perlu memiliki bakat yang dapat kita tingkatkan, dan tidak hanya bergantung pada transformasi monster. Transformasi monster masih akan terpengaruh oleh monster dan roh. Karena pembatasan garis keturunan, kemurnian garis keturunan tidak akan cukup, dan akan sulit untuk ditingkatkan. Sangat sulit untuk maju ke ranah yang lebih kuat. Ada juga kohesi rekan-rekan sebangsa yang diangkut keluar benua peri kini datang dari seluruh penjuru dunia, dan kini mereka hanya untuk bertahan hidup. Bekerja keras. Setelah kehidupan tenang, juga sangat penting bagaimana membuat mereka memiliki kohesi yang lebih kuat sehingga mereka benar-benar dapat berkembang, bukan hanya untuk bertahan hidup. Sukin berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan? Tang San menyipitkan matanya dan berkata, aku akan pergi ke pulau untuk sementara waktu, salah satunya adalah menemukan cara untuk membuka bakat bagi umat manusia. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar memiliki kohesi dan ketertiban kita sendiri, dan kita dapat secara bertahap menjadi lebih kuat. Jiangwo, Sukin berseru dengan suara rendah, matanya penuh kejutan, tetapi matanya langsung menjadi lebih cerah. Dahulu kala, kata mendirikan negara, begitu jauh bagi umat manusia. Mendirikan negara milik umat manusia adalah harapan paling besar di hati banyak generasi umat manusia. Dan sekarang, Tang San benar-benar mengucapkan kata Jiangwo, bagaimana mungkin Sukin tidak menjadi emosional? Apakah ini akan terlalu terburu-buru? Sukin bertanya, menahan kegembiraan batinnya. Tang San berkata, tentu saja masih banyak pekerjaan persiapan yang harus dilakukan sebelum berdirinya negara,
kita juga harus melihat keadaan rekan-rekan kita sekarang, dan pada saat yang sama melakukan integrasi tertentu. Imigrasi harus dilanjutkan. Membangun negara itu tidak mudah, kita juga perlu terus bekerja keras. Tapi aku harus punya solusi. Pendirian negara itu di laut, jadi jauh dari daratan, bukan di bawah kendali benua peri, dan memiliki perlindungan klan laut. Selama berita itu benar-benar terisolasi, pengadilan leluhur tidak mengetahui situasi spesifiknya, itu tidak akan mempengaruhi kita. Sukin mengangguk dan berkata, jauh lebih aman untuk membangun negara di laut. Kita masih harus mengirim lebih banyak rekan senegaranya keluar benua peri satu demi satu. Tang San berkata, ya, setelah kembali kali ini, Xiao Mei sudah menjadi penguasa kota resmi kota Keri. Kami diam-diam mulai mengumpulkan rekan senegaranya dari seluruh dunia dan melanjutkan imigrasi luar benua peri kami. Rekan-rekan semuanya beremigrasi keluar benua peri, dan Xiao Mei bisa menjadi kaisar. Kemudian, kita memiliki kualifikasi untuk melindungi klan. Sukin mengerutkan kening dan berkata, tidak mudah untuk menjadi seorang kaisar. Penilaian menjadi seorang kaisar tampaknya sangat sulit. Yang utama adalah Xiao Mei memiliki darah manusia. Kali ini kalian semua sangat sulit, orang-orang dari Kaisar Iblis Tianhu dapat membuatnya berhasil menjadi kaisar. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, ketika Xiao Mei bisa menjadi kaisar, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Ini berbeda dari posisi sebelumnya. Pada saat itu, aku juga memiliki kemampuan yang cukup untuk melindunginya. Ketika dia menjadi kaisar, aku juga dan kami akan mengumumkan secara resmi kepada monster dan roh bahwa sudah waktunya bagi kita manusia untuk berdiri sepenuhnya. Kita harus membiarkan mereka melempar tikus, dan tidak berani melakukan apa-apa. Melihat kepercayaan di mata Tang San, Sukin tidak bisa menahan senyum sedikit. Kali ini Tang San bisa menemani Xiao Mei melapor dengan sukses, dan dia sendiri menjadi dewa. Itu memberinya perasaan bahwa Dapeng sedang mengembangkan sayapnya dan membenci langit, dan dia merasa bahwa dia penuh dengan semangat tinggi. Aura seluruh orang telah berubah. Apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa membuat semua kaisar dari istana leluhur menjadi foil atas malapetakannya. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu sepenuhnya, kata Sukin sambil tersenyum. Xiao Mei tiba-tiba berkata, Bu, ada dua hal yang ingin kukatakan padamu. Sukin berbalik untuk menatapnya dan berkata, katakan. Xiao Mei melirik Tang San, lalu berkata dengan lembut, kakek sangat merindukanmu. Mendengar kalimat ini, senyum di wajah Sukin segera menghilang, matanya memerah lagi, dan dia mengerutkan bibir merahnya. Aku tidak punya wajah untuk kembali melihat orang tuanya. Ketika dia berkata ini, dia menangis dan jatuh lagi. Tidak, Bu, kakek memintaku untuk memberitahumu bahwa semuanya sudah berakhir, dia hanya ingin kamu kembali padanya. Dia sudah tua, dan dia ingin kamu kembali. Pada saat itu, dia menjelaskan keadaan agung Kaisar Iblis Harimau Putih dan apa yang terjadi padanya saat itu. Semua yang dikatakan telah diceritakan. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Mei, Sukin sudah menangis terseduh-seduh dan mengangguk, kembalilah, aku akan segera kembali. Melihat ibunya setuju, Xiao Mei memegang tangan ibunya dan berkata dengan lembut, kamu bisa tinggal bersamaku selama beberapa hari lagi sebelum pergi. Aku sudah lama tidak melihatmu, dan aku juga merindukanmu. Melihat ibu dan anak perempuan mereka saling berpelukan dan menangis, Tang San terbatuk pelan dan berkata, sebenarnya, kami memiliki formasi teleportasi, tidak sulit untuk bertemu satu sama lain, itu harus dapat berteleportasi dalam beberapa menit, diteleportasi kapan saja untuk bertemu. Xiao Mei tertegun sejenak, ya, meskipun ada perbedaan, tetapi ada susunan teleportasi jarak sangat jauh, dan jaraknya sama sekali tidak masalah. Jika kamu ingin kembali ke Istana Harimau Putih, kamu dapat kembali kapan saja. Tang San mengingatkannya, mari kita bicara tentang hal lain. Xiao Mei menatapnya dan kemudian pada ibunya yang sedang menatapnya dengan air mata di matanya, ragu-ragu. Ada apa, Xiao Mei? Sukin merasa gugup saat melihat ekspresinya. Xiao Mei berkata, Bu, aku telah melihat Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Sukin tiba-tiba berubah, apa yang akan dia lakukan? Kamu tahu. Tang San berkata di samping, setelah tanya jawab Xiao Mei, aku menceritakan semuanya padanya. Aku harus memberitahu dia. Alasan mengapa tanya jawab bisa berjalan lancar,
dukungan Kaisar Iblis Agung Jing Feng sangat diperlukan, tidak hanya dia mendukungnya sendiri tetapi juga membujuk Kaisar Iblis mayat hidup. Dengan dukungan mereka, Xiao Mei dapat melewati tahap kedua dengan lancar. Su Qin diam dan tidak berbicara. Tang San melanjutkan, kemudian, ketika Xiao Mei tinggal untuk belajar di halaman leluhur, Kaisar Iblis Agung Jing Feng dan Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung datang ke pintu bersama-sama. Su Qin tiba-tiba terkejut dan menatap Tang San tanpa sadar. Tang San berkata, aku dapat mengetahui dari emosinya bahwa dia sangat prihatin dengan Xiao Mei. Dia juga ingin menebus kesalahan. Kemudian, dia mengusulkan agar Xiao Mei dapat membangkitkan kembali darah Phoenix. Pada saat itu, Bai Humian juga di bawah. Yang Mulia Harimau Putih mengusulkan bahwa ketika Xiao Mei sedang melakukan pembekalan di masa depan, bahkan jika mereka masih memiliki darah manusia, mereka harus mendukung mereka tanpa syarat. Setelah mereka setuju, mereka memilih untuk membiarkan mereka membangkitkan darah Phoenix untuk Xiao Mei. Untuk Xiao Mei, ini bermanfaat dan tidak berbahaya, jadi kami setuju tanpa memintamu. Namun, bukan garis keturunan Kaisar Iblis Besar Jing Feng yang dibangunkan, tetapi Kaisar Iblis Besar dari keabadian secara pribadi mengambil tindakan dan menyuntikkan sumber garis keturunan Phoenix Api ke dalam tubuh Xiao Mei, sehingga membangkitkan garis keturunan Phoenix Api, dan memiliki kemampuan bawaan kelahiran kembali nirvana. Ini akan sangat bermanfaat bagi keselamatannya di masa depan. Su Qin tampak agak lamban dan tidak berbicara. Bu, maafkan aku, kata Xiao Mei sedikit gugup. Su Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah hal yang baik untukmu. Tidak peduli seberapa besar aku membencinya, selama dia baik padamu, aku tidak akan menolak. Kamu benar, bagaimanapun, dia adalah ayah biologismu. Tidak peduli seberapa buruk itu juga buruk bagiku di tempat pertama. Dia tidak tahu bahwa sudah ada kamu pada waktu itu. Kamu tidak perlu membencinya. Bu, kamu. Xiao Mei ingin menanyakan sesuatu, tetapi tidak bertanya. Tang San berkata, aku dapat melihat bahwa Kaisar Iblis Agung Jing Feng menyesali apa yang terjadi saat itu. Dia tidak akan mencoba membela Kaisar Iblis Agung Jing Feng, hanya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, itu adalah ayah biologis Xiao Mei. Su Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir tentang masalah di antara kita. Aku akan menanganinya. Xiao Mei, bagaimanapun juga, dia adalah ayah kandungmu. Jika kamu ingin mengenalinya, ibumu tidak akan keberatan. Aku juga percaya itu, dia akan baik padamu. Jika satu orang lagi mencintaimu, ibu hanya akan bahagia. Tapi tolong mengerti perasaan ibu, aku tidak akan pernah bisa memaafkannya. Karena itu, bersamanya, kita hanya akan menjadi orang asing di masa depan. Denganmu sekarang, aku bahkan bisa melepaskan kebencianku padanya, tapi tidak mungkin untuk mengatakan hal lain. Nada suaranya datar, tetapi di dalam flat, itu penuh dengan ketegasan. Dia telah menderita terlalu banyak. Saat kamu paling sakit, kamu hanya bisa menghadapinya sendiri. Jika bukan karena pertemuan dengan Raja Iblis Merak Besar, dia pasti sudah mati 2 kali. Bagaimana mungkin dia tidak membenci pengabaian Lin Simo di awal? Bagi Lin Simo, tidak ada salahnya menjadi kaisar demi ras. Namun, dia meninggalkannya demi ras, dan setelah dia hamil, dia harus menyelinap pergi untuk menghindari ditemukan oleh ayahnya, yang menyebabkan tragedi itu terjadi, tetapi dia tidak akan pernah melupakan prosesnya. Xiao Mei memeluk ibunya dengan lembut, dia tidak membujuknya untuk mengatakan apapun, dan dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Asalkan ibu senang, jangan sedih, dia puas. Su Qin menyentuh wajahnya yang cantik dan berkata dengan lembut, kamu tidak dapat mengambil risiko lagi di masa depan. Aku adalah orang suci dari organisasi penebusan, dan tentu saja aku harap kamu dapat membantu umat manusia untuk benar-benar ditebus. Sebagai seorang ibu, cukup bagiku hanya berharap anak-anakku selamat dan bahagia. Dan kamu, Xiao Tang, kamu juga sama. Terima kasih Bibi. Tang San mengangguk ringan dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan melindungi Xiao Mei. Mulai sekarang, aku tidak akan meninggalkan sisinya dengan santai, dan akan selalu melindunginya. Su Qin berkata, apakah kamu akan mengumumkan hubunganmu? Mendengar pertanyaannya, Xiao Mei langsung tersipu. Apa yang akan kami lakukan dengan publik? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata,
Xiao Mei baru saja menjadi penguasa kota resmi kota Keri, jadi tidak cocok bagi kita untuk mengungkapkan hubungan kita. Selain itu, Ashura sudah mati, dan sekarang istana leluhur tidak tahu tentang keberadaanku. Jangan biarkan mereka tahu. Aku pengawal pribadi Xiao Mei sekarang, dan itu sudah cukup. Ketika dia menjadi kaisar, kita akan membicarakannya nanti. Su Qin berkata, kamu memutuskan secara spesifik. Ketika kamu kembali, kamu pasti akan mulai sibuk. Tang San berkata, kapan kamu akan melihat Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, katakan saja padaku, dan aku akan membawamu ke sana. Su Qin menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan tinggal bersama Xiao Mei selama 3 hari, lalu aku akan pergi. Aku tidak ingin dia menunggu lebih lama lagi. Datang dan temui kami saat kamu bebas. Ini baik. Berita bahwa Xiao Mei kembali ke kota Keri segera dirilis oleh klan Monster Merak. Setelah pembekalan yang sukses, ia resmi menjabat sebagai pemilik kota Keri City dan patriark klan Monster Merak. Mulai saat ini, dia benar-benar menjadi tokoh besar di benua peri. Salah satu penguasa kota utama. Namun, bagi Zhu Ting, hal lain yang sangat penting terjadi baru-baru ini. Itu adalah pertempuran untuk kota utama, bukan kota Keri lagi. Tetapi di antara semua kota utama, yang paling penting juga yang paling dekat dengan halaman leluhur. Kota Kristal. Tempat di mana Crystal Demon King pernah memerintah. Kaisar Iblis Kristal tidak memiliki keturunan, tetapi dia adalah generasi penguasa naga. Oleh karena itu, kota Kristal selalu menjadi dunia ras naga. Sekarang setelah Kaisar Iblis Kristal Besar telah jatuh, di antara klan naga, hanya Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan, Naga Iblis Kegelapan, yang tersisa. Dan dia berperingkat relatif rendah di antara Kaisar Iblis Besar, dan dia juga memiliki kota gelapnya sendiri, jadi secara alami tidak mungkin untuk mengambil alih kota kristal. Kemudian, kepemilikan kota utama yang sangat kaya dan penting ini akan menjadi masalah yang paling diperhatikan di istana leluhur. Tidak hanya Kekaisaran Tianyu yang bergejolak, tetapi bahkan Kekaisaran Richen ingin campur tangan. Bagaimanapun, dengan jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar, kesenjangan kekuatan antara kedua kerajaan telah sangat menyempit. Di istana leluhur, menurut makna Kaisar Iblis Tianhu, masalah ini harus ditunda dulu, dan dia juga sedang memperbaiki Gunung Suci Tianhu. Tapi pertempuran rahasia telah dimulai. Siapa yang akan datang untuk menetap di Crystal City telah menjadi pertanyaan terpenting. Kota utama inti yang begitu penting harus memiliki seorang kaisar untuk menetap. Saat ini, hanya ada 2 kaisar yang tidak memiliki kota utama. Satu adalah Kaisar Iblis Agung Jingfeng, dan yang lainnya adalah Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Tetapi berdasarkan peringkat mereka, mereka jelas tidak cukup untuk mencekik Crystal City. Terlepas dari Kaisar Iblis Besar Rubah Surgawi, Kaisar Iblis Besar yang terkuat adalah Kaisar Iblis Besar yang abadi. Meskipun hubungan antara klan Naga dan klan Phoenix baik, bahkan ada kerjasama antara Naga dan Phoenix. Tapi konfrontasi antara 2 kekuatan besar juga ada. Oleh karena itu, meskipun klan Naga hanya memiliki 1 kaisar, kekuatan keseluruhan klan Naga masih ada. Kaisar Iblis Kegelapan akan mengambil alih jabatan Raja Naga, dan klan Naga juga harus bersumpah untuk mempertahankan kota kristal dan tidak mau menyerah. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Kristal telah menjadi kaisar selama bertahun-tahun, dan klan Naga selalu menganggap dirinya sebagai ras pertama Kekaisaran Tianyu. Tidak sedikit iblis yang kuat. Bahkan jika istana leluhur ingin mengambil kembali mengontrol kota kristal, mereka juga harus mempertimbangkan klan Naga. Sikap, sehingga keadaan saat ini adalah jalan buntu, sejauh ini tidak ada pernyataan khusus. Kekaisaran Tianyu setidaknya harus memastikan bahwa kota kristal tidak dapat digerogoti oleh Kekaisaran Richen, dan klan Naga harus menjaga kota kristal agar tidak diakuisisi oleh ras lain. Klan Monster Phoenix mendambakan kota kristal. Lagi pula, setelah Kaisar Iblis Kristal meninggal, kekuatan paling kuat di Kekaisaran Tianyu secara alami adalah klan Monster Phoenix. Oleh karena itu, ini adalah prioritas utama untuk istana leluhur saat ini, dan jelas akan membutuhkan waktu untuk menstabilkan masalah ini. Secara alami, tidak ada yang peduli dengan kota utama yang terpencil di Keri City. Setelah mendapatkan informasi ini, Tang San dan Xiao Mei setuju bahwa sang putri akan terus memimpin kota Keri, dan secara eksternal mengatakan bahwa dia akan mundur. Kemudian Tang San membawanya ke pulau untuk menyelidiki situasi imigrasi manusia saat ini. Pada saat yang sama, biarkan Su Qin,
yang pergi ke halaman leluhur, menghubungi organisasi penebusan, dan secara diam-diam memimpin manusia untuk terus dipindahkan ke kota, untuk terus membawa lebih banyak manusia pergi melalui imigrasi luar benua peri. Caranya juga sederhana, cara membeli budak lewat karavan. Cobalah untuk tidak ditemukan oleh nenek moyang. Dan untuk membeli tersebar, bahkan ke Kekaisaran Richen untuk membeli. Bagaimanapun, perdagangan budak manusia selalu sangat umum. Budak tidak diangkut kembali ke kota Keri segera setelah mereka dibeli, melainkan mendirikan pemukiman di berbagai tempat di benua peri. Ini memiliki keuntungan tidak diperhatikan. Kemudian, ketika jumlah itu berkumpul ke tingkat tertentu, Tang San secara pribadi pergi ke sana lagi, membentuk formasi teleportasi besar, membawanya kembali ke kota Keri secara langsung dengan teleportasi, dan segera berangkat ke laut. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa banyak istana leluhur memantau, ia tidak akan tahu kemana perginya manusia-manusia ini. Sebelum diubah, teleportasi multi pemain skala besar dari Tang San tidak dapat membantu. Tetapi dengan terobosannya untuk menjadi dewa, dan menyempurnakan menara ruang waktu menjadi artefak kehidupan keduanya, ini menjadi mungkin. Suar ruang waktu akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan Tang San. Dengan keberadaan Kaisar Perak Biru Kekacauan, tingkat pertumbuhan Tang San hanya akan lebih mencengangkan daripada Xiao Mei. Di sisi organisasi penebusan, minta saja Sukin untuk berkoordinasi, sementara Tang San disembunyikan dalam kegelapan, bahkan tidak diekspos oleh organisasi penebusan. Bagaimanapun, Xiao Mei, Sukin dan Zhang Haoxuan semuanya adalah anggota senior organisasi penebusan. Terutama setelah Xiao Mei berhasil dalam pembekalannya dan menjadi tuan kota Keri generasi baru, dia sekarang dapat dikatakan sebagai yang paling kuat di organisasi penebusan. Keberadaan di organisasi penebusan komandonya tentu akan sangat dihormati. Sekarang manusia telah mulai bermigrasi keluar benua peri, kredit ini secara alami jatuh pada Xiao Mei. Mereka yang benar-benar mengetahui keberadaan Tang San sebenarnya adalah segelintir orang yang pernah menebus akademi. Setelah mengatur urusan ini, Tang San pertama-tama mengirim Sukin ke Hotel Harimau Putih dengan teleportasi. Ketika Kaisar Iblis Harimau Putih tiba dan ayah dan anak perempuan mereka bertemu, Tang San segera berteleportasi. Lagi pula, mudah untuk malu melihat calon ibu mertuamu kehilangan kesabaran di depan ayahnya. Cahaya perak berkedip, dan Tang San muncul di ruangan besar tempat tuan kota Keri tinggal. Xiao Mei telah menunggunya di kamar. Melihatnya kembali, dia bergegas maju. Bagaimana? Apakah ibu dan kakekku sudah bertemu? Tang San mengangguk dan berkata, aku hanya pergi setelah Kaisar Iblis Harimau Putih besar datang. Jangan khawatir, mereka adalah ayah dan anak, semua penghalang telah dipenuhi sebelum mereka bertemu, dan itu akan berbeda. Aku berlari kembali ketika ibumu bergegas ke pelukan kakekmu. Lebih baik aku tidak melihat yang terakhir untuk menyelamatkan rasa malunya. Xiao Mei menghela nafas lega dan berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Ini adalah salah satu simpul terbesar ibuku. Aku sangat senang dia bisa berdamai dengan kakekku. Faktanya, ibuku tidak bahagia selama ini. Ketika aku bersamanya, dia akan lebih bahagia. Namun, aku tahu bahwa suasana hatinya tidak pernah lebih baik. Salah satunya karena rasa bersalah dan kerinduan kakek, dan yang lainnya adalah. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dulu aku berpikir bahwa ibuku seperti itu karena dia memiliki hubungan yang buruk dengan ayah, jadi aku selalu memiliki dendam terhadap ayahku. Sekarang aku mengerti bahwa ibuku bukan karena ayahku, tapi karena dia. Tang San menghela nafas dan berkata, biarkan mereka menangani sendiri masalah orang tua. Kebencian ibumu terhadap Kaisar Iblis Agung Jingfeng tidak mudah dihilangkan. Sekarang dia telah pergi ke istana leluhur, jarak di antara mereka sudah dekat. Jika Raja Iblis Agung Jingfeng memiliki hati, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan keluhannya. Tidak peduli apa, mereka memilikimu. Jembatan kekerabatan darah ini ada di sana, aku harap mereka bisa diselesaikan di masa depan. Xiao Mei mengangguk ringan dan berkata, pokoknya, aku akan mendukung ibu. Ayo pergi ke pulau. Tang San tersenyum dan mengangguk, menariknya ke arahnya, memeluknya ke dalam pelukannya. Ayo pergi, bawa kamu melihat dunia suamimu. Sebelum Xiao Mei keberatan dengan gelarnya, saat berikutnya, ruang mulai berubah, dan lingkaran cahaya diam-diam menyelimuti mereka. Saat berikutnya, Xiao Mei bisa mencium bau laut. Ketika Tang San dan Xiao Mei muncul lagi, mereka sudah berada di pantai Pulau Crescent.
Angin laut yang lembut bertiup, membawa aura unik laut, menghirup aroma laut, Tang San merasa seolah-olah pori-pori tubuhnya akan mengembang. Ini adalah wilayah kekuasaannya, dan berlatih dalam batas-batas laut adalah tempat terbaik baginya. Pada saat yang sama, dia juga dapat mengerahkan kekuatan dewa di laut, dan dia akan diberkati oleh rakyat laut. Dengan dia sebagai dewa, itu akan membawa berkah bagi seluruh laut, dan itu akan bermanfaat bagi semua makhluk di laut, termasuk lingkungan ekologis. Dan semua makhluk laut akan memberinya kekuatan iman. Jika dikatakan bahwa di istana leluhur, dia hanya bisa melarikan diri di hadapan kaisar, maka, jika itu di atas laut, bahkan jika kaisar datang, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Karena dia adalah dewa laut. Tang San memegang tangan Xiao Mei, melihat ke laut yang tak terbatas, dan berkata dengan lembut, "Aku kembali." Xiao Mei menoleh untuk melihatnya, tiba-tiba, dia sepertinya melihat lapisan cahaya yang memancar dari tubuh Tang San, itu sepertinya bukan warna asli, tetapi pada saat ini, ada cahaya di tubuhnya. Detik berikutnya, seluruh laut tampak menjadi lebih cerah, dengan tubuh Tang San di tengah. Laut yang awalnya kasar tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang, hanya dengan ombak yang lembut. Kecemerlangan yang dilepaskan dari tubuh Tang San menyebar ke segala arah seperti ini, mekar keluar. Pada saat ini, bahkan matahari di langit akan terhalang, dan pada saat inilah Xiao Mei mengerti apa itu dunia Tang San. Pria di sampingnya, jelas tidak berubah, tetapi dia tampak berdiri tegak dan lurus. Laut yang tak terbatas dan menakutkan tampaknya telah menjadi bagian dari dirinya saat ini, dan semua yang dia lihat dan rasakan sepenuhnya adalah nafasnya. Kembalinya Dewa Laut, Ze lahir dari rakyat jelata. Tang San perlahan menutup matanya, pola cahaya trisula emas menyala di dahinya. Pada saat ini, cahaya dan bayangan emas besar menyala dari belakangnya, berubah menjadi Dewa Laut besar, berdiri tegak. Langit menjadi keemasan dan laut menjadi jernih. Aura Dewa Laut langsung masuk ke laut. Aura Dewa Laut mulai menyebar jauh ke kejauhan. Semua makhluk laut, selama mereka merasakan aura ini, segera membalikkan tubuh mereka dan menyembah dengan kepala menghadap ke arah Pulau Bulan Sabit. Di mana Dewa Laut berada, berkahnya panjang. Tang San memegang Xiao Mei dengan tangan kirinya, mengangkat tangan kanannya, dan trisula Dewa Laut emas jatuh ke telapak tangannya. Suaranya tenang, tetapi penuh dengan aura aneh. Hari ini, Tang San kembali ke posisinya dan membuat harapan besar. Dewa Laut datang, dan dunia akan lahir. Semoga Samudra Biru tidak ada habisnya, dan tidak akan ada lagi wabah. Begitu dia mengatakan ini, pola cahaya trisula emas di dahinya langsung meledak menjadi kecemerlangan yang tak ada habisnya, dan trisula Dewa Laut di tangannya tiba-tiba melesat ke langit dengan cahaya kemasan. Langit yang telah berubah menjadi warna emas tiba-tiba memancarkan ribuan sinar cahaya, menyinari lautan biru yang tak berujung. Tiba-tiba, beberapa perubahan aneh terjadi di laut. Meskipun Tang San saat ini tidak pada tingkat Raja Dewa seperti dulu, dia telah pulih menjadi dewa sejati setelah penghancuran 9 langit dan 1 bumi kesengsaraan ilahi pemusnahan. Kemampuan dewa ini tidak dapat digunakan untuk bertarung, tapi di wilayahnya sendiri, dia bisa mengerahkan kekuatan yang tak terbayangkan. Di bawah ambisinya, dia sendirian memberkati seluruh Samudra Biru yang tak berujung dengan dewa-dewanya sendiri. Meskipun karena kultivasinya saat ini, dia tidak bisa membuat lautan biru yang tak terbatas bersinar ke cahaya kemasan berkah ini pada saat yang sama, tetapi berkah Dewa Laut akan menyebar ke seluruh lautan biru tak berujung yang didorong oleh laut. Ketika dia tiba terakhir kali, Tang San tidak punya waktu untuk menyelesaikan langkah ini karena waktu yang terbatas. Tapi sekarang, dia kembali. Dan dia punya banyak waktu. Memberkati Samudra Biru tak berujung dengan harapan besar, dan dengan cara ini, umumkan kepada semua makhluk di Samudra Biru tak berujung bahwa dewa mereka telah datang. Samudra Biru tak berujung memiliki penjaganya sendiri. Dengan Pulau Bulan Sabit sebagai pusatnya, selama klan laut yang merasakan cahaya kemasan berkah untuk pertama kalinya, mereka semua menggali keluar dari laut dan membungkuk ke arah Tang San. Mereka begitu bersemangat saat ini, mereka jelas merasakan cahaya Tuhan turun ke atas mereka, dan mereka merasakan kebahagiaan dan keamanan dari lubuk hati mereka. Lautan biru tak berujung akhirnya memiliki penjaganya sendiri, dan Samudra Biru tak berujung akhirnya mengantarkan keberuntungannya sendiri. Kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya juga bergegas menuju Pulau Bulan Sabit, bergegas dengan panik ke tubuh Tang San. Itu memperkuat indera ilahinya,
memungkinkan cahaya keemasan Fuze mekar dengan kecemerlangan yang lebih kuat. Pengadilan leluhur. Di Istana Tianhu, Kaisar Iblis Tianhu duduk bersila dalam formasi cahaya putih besar. Di belakangnya, rubah langit berekor 9 yang kokoh seperti tubuh yang kokoh, dengan 9 ekor panjang yang besar bergoyang. Lingkaran-lingkaran cahaya putih terus mengalir dari segala arah, mengalir ke susunan cahaya di bawahnya. Sejak bencana terakhir kali, dia telah mundur sejak dia menghabiskan hampir setengah dari keberuntungannya. Masalah Crystal City itu penting, tapi dia tidak peduli sekarang. Tidak ada yang lebih penting daripada mengembunkan udara. Dipengaruhi oleh kesusahan guntur, bukan hanya kehilangan hampir setengah dari keberuntungan, tetapi juga ketidakstabilan Gunung Suci Tianhu dan keberuntungan yang tidak stabil dari istana leluhur. Ini adalah risiko terbesar. Dia harus menstabilkan keberuntungan udara, dan kemudian menyerap kembali keberuntungan udara dari seluruh pesawat untuk melengkapinya. Ini tidak hanya terkait dengan istana leluhur, tetapi juga terkait dengan seluruh klan Tianhu. Jika suku Tianhu kehilangan keberuntungan ini, maka seluruh ras akan runtuh. Setelah beberapa bulan kerja keras, formasi besar di bawah istana Tianhu akhirnya stabil dan mulai menyerap infus transportasi udara lagi. Tetapi jika kamu ingin mengembalikan tampilan lama, itu tidak akan terjadi dalam semalam. Bahkan jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi habis-habisan, itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun untuk mengumpulkan keberuntungan yang begitu besar. Jatuhnya Crystal Demon King juga mempengaruhi keberuntungan kedua goblin. Awalnya, hampir semua kaisar di seluruh Franstar muncul di benua peri, dan mereka selalu mempertahankan jumlah jenuh, yang membuat kaisar tidak mungkin lahir di daerah lain. Ini juga peran keberuntungan, tetapi kematian Kaisar Iblis Kristal setara dengan membebaskan sebagian besar ruang batas atas bagian ini. Jika saat ini, Kaisar lahir di luar benua peri, itu juga mungkin. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Kaisar Iblis Tianhu harus berusaha sekuat tenaga untuk memadatkan keberuntungannya. Pada saat itu, dia tidak terus mencegah Xiao Mei dari pembekalan, tetapi dia mengambil Kaisar Iblis Besar Harimau Putih untuk membunuh pemukiman manusia, yang juga berarti. Bakat Xiao Mei secara alami dapat dilihat dari mata para kaisar ini. Ini adalah keberadaan untuk bisa menjadi seorang kaisar di masa depan. Selama dia berkultivasi dan berkembang secara normal, menjadi seorang kaisar akan menjadi jalan yang mulus dan bakatnya luar biasa. Jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar, dan kelahiran seorang kaisar sesegera mungkin adalah sangat penting bagi benua peri. Kaisar lain dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasi mereka, tetapi posisi yang kosong juga harus diisi. Kemudian, karena yang terbaik untuk Xiao Mei, yang terbaik baginya untuk mengisi posisi ini, karena kecepatannya adalah yang tercepat. Tetapi perlu untuk memecahkan masalah identitas manusianya, membunuh pemukiman manusia, dan membiarkannya tidak memiliki jalan keluar, dan menjadi kaisar klan monster dengan cara yang membumi. Pada saat ini, Kaisar Iblis Besar Tianhu, yang terus memadatkan keberuntungannya, tiba-tiba mengerutkan kening dan perlahan membuka matanya. Dia jelas merasa bahwa keberuntungan yang mengembun ke arahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah, dan lingkaran keberuntungan yang semula menyatu ke arahnya jelas mulai menipis. Bagaimana ini? Sebagai salah satu kaisar paling kuat di era kontemporer, dia adalah kaisar yang bertanggung jawab atas keberuntungan. Dia jelas merasa bahwa di dunianya sendiri, ada sesuatu yang tampaknya berkurang. Kecepatan kondensasi transportasi udara jelas menurun, dan sangat berkurang. Seolah-olah ada sesuatu yang bersaing dengannya untuk keberuntungan ini. Tapi dia memiliki keyakinan mutlak. Dalam hal keberuntungan, dia seharusnya menjadi eksistensi terkuat di dunia. Mengapa ini terjadi? Di belakang Kaisar Iblis Rubah Surgawi, 9 ekor panjang rubah langit berekor 9 berdiri pada saat yang sama, dan lingkaran halo seperti salju putih langsung meluas darinya, menyebar ke segala arah. Segera, 9 ekor panjang menyebar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, dan pada saat yang sama lingkaran cahaya itu mekar, itu juga memberinya perubahan aura yang aneh. Pada saat ini, dia tampaknya menjadi pusat dunia. Keberuntungan Qi yang telah diserap dan diencerkan tiba-tiba menjadi kaya kembali. Namun, kekayaan ini hanya bertahan sebentar, dan tiba-tiba, lingkaran halo putih tiba-tiba hancur, berubah menjadi untaian aliran udara putih yang menyebar. Kaisar Iblis Besar Tianhu mendengus, membuka matanya, dan ada sedikit kengerian di matanya. Dia telah menggunakan kekuatannya yang paling kuat untuk memadatkan keberuntungan sekarang, tetapi dia gagal.
Meskipun banyak keberuntungan telah diringkas dalam sekejap, keberuntungan ini tidak berkelanjutan, dan mereka tidak berkesinambungan seperti sebelumnya. Terus-menerus dipadatkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak pernah terjadi sejak dia menjadi kaisar. Apakah itu untuk dirinya sendiri, atau untuk klan Tianhu, atau bahkan istana leluhur, ini sama sekali bukan kabar baik. Dengan kata lain, kecepatan pemadatan keberuntungan istana leluhur telah sangat berkurang. Kaisar Iblis Rubah Surgawi duduk dalam keadaan linglung, dan setelah kejutan singkat, dia dengan cepat menjadi tenang. Analisis dengan cepat alasan untuk situasi ini di dalam hatimu. Segera, dia sampai pada suatu kesimpulan. Tidak ada kemungkinan lain di dunia ini, satu-satunya yang bisa bersaing dengannya untuk keberuntungan adalah pesawat itu sendiri. Terakhir kali ketika dia secara paksa melintasi perampokan, Kaisar Iblis Kristal menggunakan biji teratai yang beruntung untuk menyuap pemilik pesawat, dengan tujuan melintasi perampokan dan terlahir kembali. Pada akhirnya, gagal, tetapi juga memberi banyak keberuntungan bagi master pesawat. Seharusnya pada saat itu dia menjadi sasaran master pesawat. Ini tidak memungkinkan dia untuk memadatkan lebih banyak udara kedua goblin. Ini untuk menyeimbangkan keberuntungan dan mencegah terlalu banyak kesialan di luar benua peri, sehingga mempengaruhi pesawat itu sendiri. Pasti begitu, ini adalah peringatan pesawat untuk dirinya sendiri. Dengan penemuan ini, wajah Kaisar Iblis Ling Tianhu menjadi semakin sulit untuk dilihat. Tentu saja dia tahu bahwa pesawat itu sendiri memiliki kendali atas seluruh planet, dan sebagai patriark dari Celestial Fox Clan, Great Demon Emperor of the Celestial Fox saat ini, tugas terpentingnya adalah merebut keberuntungan pesawat, untuk klan monster dan klan roh agar diberkati. Ini juga alasan mengapa dia memiliki status yang begitu tinggi di istana leluhur. Sekarang, situasi ini jelas telah berubah. Jika dia kehilangan kemampuan untuk memadatkan keberuntungan ke pesawat, apa artinya itu berarti klan Tianhu akan mati, yang tidak bisa dihindari. Itu tidak dapat terus mengumpulkan banyak keberuntungan, dan itu hanya dapat mempertahankan situasi saat ini. Dia baik-baik saja ketika dia ada di sana, dan semuanya masih berlangsung. Tapi begitu dia jatuh di masa depan, bisakah klan Tianhu bisa menjadi kaisar lagi? Jika pesawat dapat mencegah dirinya menyerap keberuntungan, maka itu juga dapat mencegah klan Tianhu keluar dari kaisar iblis besar. Adapun klan Tianhu, yang tidak memiliki kekuatan bertarung, meskipun garis keturunan dapat mengendalikan keberuntungan, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terpinggirkan tanpa kaisar dan tidak dapat mengumpulkan keberuntungan untuk istana leluhur. Dan kemampuan bawaan klan Tianhu, setelah kehilangan posisinya di istana leluhur, itu akan menjadi situasi pembunuhan ganda, dan itu akan menjadi semakin lemah sampai binasa. Memikirkan hal ini, lapisan keringat dingin muncul di belakang Kaisar Iblis Tianhu. Tidak harus begitu. Dia harus melawan pesawat saat dia masih di sana. Ini terkait dengan masa depan klan Tianhu, dan sama sekali tidak mungkin untuk berkompromi. Pesawat tidak membiarkan dirinya menyerap keberuntungan, dan dia harus merebut keberuntungan ini. Ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi berteriak dengan suara yang dalam, dan proyeksi rubah surgawi di belakangnya dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya. Segera, seorang pria parubaya yang ramping masuk dan berkata dengan hormat, "Dewa." Dewa adalah nama Kaisar Iblis Tianhu di dalam klan Tianhu. Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata dengan sungguh-sungguh, "Pergi dan undang Kaisar Iblis Besar yang membelah langit untuk datang. Katakan saja bahwa aku memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya." Ya, bawahan pergi dengan cepat. Kaisar Iblis Tianhu jatuh ke dalam perenungan lagi, bagaimana dia bisa bersaing dengan pesawat untuk keberuntungan. Pertama, batas atas kemampuan pesawat untuk dikendalikan di benua peri harus diperoleh kembali. Raih kekuatan paling inti, satukan, dan mobilisasi seluruh istana leluhur untuk bertarung melawan pesawat. Satukan kembali keberuntunganmu. Tidak peduli seberapa kuat penguasa pesawat, pada tingkat kaisar, ia dapat menyingkirkan kendali pesawat sampai batas tertentu. Jika pesawat masih tidak mengizinkannya untuk memadatkan kembali keberuntungannya, maka dia mungkin akan meluncurkan kekuatan tempur terkuat dari seluruh istana leluhur untuk menyapu planet ini. Itu telah membawa bencana bagi ras lain di luar benua peri. Musibah dan nasib buruk mereka pasti akan membebaskan lebih banyak keberuntungan. Pada saat itu, akan tiba saatnya untuk menyatukan kembali keberuntungan mereka. Selama keberuntungan cukup kental, bahkan master pesawat tidak bisa berbuat apa-apa tentang dirinya sendiri.
Lautan biru tak berujung, Pulau Bulan Sabit. Tang San, yang berdiri di tepi pantai, sekarang benar-benar berubah menjadi emas, seperti patung emas yang berdiri dengan bangga di sana. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke laut biru yang tak berujung, semua jenis klan laut padat, menyembah ke arahnya. Perluasan Sigat Fuze telah berlangsung selama 3 hari. Warna emas di tubuh Tang San adalah kumpulan kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya. Kamu harus tahu bahwa rentang lautan biru tak berujung jauh lebih besar daripada benua peri. Meskipun jumlah makhluk laut terbatas karena seringnya wabah laut, itu masih merupakan basis yang sangat besar. Dengan budidaya Tang San saat ini, mungkin butuh lebih dari 10 tahun bagi dewa lautnya untuk sepenuhnya menutupi samudra biru yang tak berujung. Tapi berkat ini akan menyebar dengan sendirinya. Dan ambisi yang dikeluarkannya akan menyebar ke seluruh samudra biru yang tak berujung melalui lautan untuk pertama kalinya. Dengan berkahnya, makhluk laut di lautan biru yang tak berujung akan tumbuh lebih sehat. Kekuatan keyakinan ini berkumpul di Tang San, menyebabkan kesadaran ilahinya terus menyublim. Dalam waktu 3 hari yang singkat, Tang San telah naik ke peringkat ke-11 dalam hal kesadaran ilahi. Kekuatan iman adalah bentuk energi psikis yang paling murni, dan memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk memelihara kesadaran ilahi. Sumber kesadaran ilahi Tang San berada pada tingkat Raja Dewa di kehidupan sebelumnya, dan tidak peduli seberapa besar keyakinan yang dia miliki, dia bisa menyerapnya. Pada saat ini, menyerap kekuatan iman yang besar ini membuatnya memasuki kondisi yang luar biasa. Kesadaran ilahi menyublim, mengakumulasi, mengompresi, dan menyimpan. Dengan cara yang sama, dia juga dapat memberikan lebih banyak berkah dan memberikannya ke samudra biru yang tak berujung. Xiao Mei selalu di sisinya. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan iman, dia bisa merasakan kegembiraan pedang Asura di lautan kesadarannya. Dalam 3 hari yang singkat ini, pedang ilahi Asura jelas telah menjadi lebih kuat, sehingga mendorong kesadaran Xiao Mei untuk tumbuh. Mengikuti pertumbuhan kultivasinya, dia juga memasuki level Raja Iblis Besar. Bahkan berdiri seperti ini bisa meningkat. Ini benar-benar mengejutkannya, dan pemandangan semua klan laut di laut yang membungkuk ke Tang San membuatnya semakin terkejut. Sejauh mata memandang, laut pun tak lagi terlihat. Bisa dibayangkan berapa banyak klan laut yang berkumpul di daerah ini. Mereka semua ingin mandi dalam berkah Dewa Laut dari dekat. Trisula Dewa Laut di tangan Tang San lebih solid daripada pedang Asura Divine Xiao Mei. Ini awalnya adalah otoritas Dewa Laut, di bawah umpan balik dari kepercayaan laut. Tang San jelas merasa bahwa senjata Super Divine miliknya, Trisula Dewa Laut, mendekati pesawat ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak akan memakan waktu terlalu lama, itu akan benar-benar datang ke pesawat ini. Dan pada saat itu, sudah waktunya baginya dan Xiao Mei untuk melarikan diri dari sini dan kembali ke dunia sebelumnya. Tang San menghela nafas panjang, cahaya keemasan di tubuhnya perlahan menghilang. Emas di langit berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan langit biru lagi. Langit seperti mencuci, tidak ada satu awan pun. Semua makhluk laut di atas samudra biru yang tak berujung membungkuk dalam-dalam ke arah Tang San sebelum menyelam ke laut lagi. Pada saat yang sama, satu demi satu sosok dengan cepat mendekati pantai, berhenti 100 meter dari Tang San, dan membungkuk ke arah Tang San secara bersamaan. Ini adalah praktisi tingkat dewa dari praktisi utama. Raja Naga Laut, Raja Pilar Raksasa Laut, Ratu Putri Duyung, Raja Hiu Laut, Raja Anjing Laut, Raja Walrus, Raja Tanjung, Raja Lumba-Lumba, dan banyak raja lainnya, semuanya bergegas dalam 3 hari ini. Pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikitpun tentang identitas Dewa Laut Tang San. Mereka bahkan merasa bahwa tekanan di atas samudra biru yang tak berujung tampaknya mengendur, dan mereka memiliki kemungkinan untuk melanjutkan ke atas. Bangun, pergi ke pulau dan bicara. Tang San mengambil kembali Trisula Dewa Laut dan berkata kepada Raja Laut. Raja Laut bangkit satu demi satu, berubah menjadi sosok manusia, mendarat di pulau itu, datang ke Tang San, dan memberi hormat lagi. Raksasa Laut Zhongzu King berdiri pada posisi yang relatif mundur, dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, dan beberapa tidak berani maju. Tang San berkata, belum lama ini, aku berhasil mengatasi bencana, dan para dewa kembali ke tempat mereka. Di masa depan, tidak akan ada lagi wabah laut di Samudra Biru yang tak berujung, dan berkah ini akan terus ada. Sesuatu terjadi di benua peri,
dan klan Tianhu bersatu untuk benua peri. Hampir setengah dari keberuntungannya tersebar olehku, jadi kamu seharusnya merasakannya sebelumnya. Nasib buruk telah berkurang, dan keberuntungan telah meningkat. Inilah efeknya dari pesawat menyebarkan keberuntungan yang ditarik itu ke seluruh pesawat. Aku telah melewati kedatangan dirinya sendiri, memberkati samudera biru yang tak berujung, mengunci keberuntungan ini ke samudera biru yang tak berujung sampai batas tertentu, sehingga Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak bisa lagi mengambil bagian keberuntungan ini. Dengan berkah keberuntungan ini, kita akan dapat membiarkan makhluk laut biru tak berujung berkembang biak lebih baik. Kamu juga memiliki kemungkinan untuk melangkah lebih jauh. Tapi aku yakin Kaisar Iblis Rubah Surgawi pasti akan mencoba untuk menyatukan kembali peruntungannya. Basis kultivasiku saat ini tidak cukup untuk bersaing dengannya. Oleh karena itu, kamu harus memberitahu semua klan dan memanfaatkan waktu ini untuk berlatih lebih banyak. Klan laut keseluruhan setiap poin yang kamu tingkatkan dalam kekuatan, kamu benar-benar dapat mengunci titik keberuntungan, yang merupakan sesuatu yang Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak akan pernah bisa ambil di masa depan. Kecuali, setelah mengatakan ini, Tang San mengerutkan kening. Tuan Dewa Laut, kecuali apa? Raja Hiu Laut tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tang San sebelumnya. Tang San berkata dengan suara yang dalam, membunuh. Kecuali kita akan berusaha keras untuk membantai ras di luar benua peri. Benua peri dikelilingi oleh lautan biru yang tak berujung. Jika Kaisar dari Istana Leluhur bersedia untuk membunuh dengan segala cara, maka klan laut kita pastilah beruang yang terberat. Setelah mendengarkan kata-kata Tang San, Raja Naga Laut berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Dewa Laut, jangan khawatir, kami tidak takut dalam hal ini. Lautan biru yang tak berujung tidak terbatas, dan titik terdalam adalah puluhan ribu meter. Bahkan Kaisar tidak akan berani pergi jauh ke laut bersama kami. Ini adalah wilayah kita, dan sulit untuk mengatakan seberapa besar kekuatan yang dapat diberikan oleh Kaisar mereka ketika mereka mencapai laut. Petik 2. Tang San berkata, aku akan menemukan solusi untuk masalah ini. Jika mereka benar-benar berani melakukan ini, tidak mungkin untuk mengatakan, kita akan membantai Kaisar di laut. Berbicara tentang ini, mata Tang San bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Kematian lebih dari 4.000 rekan senegaranya, kemarahan yang memadat di hatinya tidak pernah terluapkan. Jika Istana Leluhur di masa depan berani datang ke laut, kemudian, dia akan memberi pelajaran mendalam kepada kaisar-kaisar ini. Biarkan Kaisar Iblis Rubah Surgawi tahu bahwa laut tidak dapat diganggu-gugat. Sekarang pemukiman manusia di luar benua peri pada awalnya telah didirikan, begitu Istana Leluhur ingin menyerang luar benua peri, mereka harus menjadi yang pertama menanggung beban. Jadi, untuk Tang San, pada saat itu, dia tidak akan punya cara untuk mundur. Namun, keputusan Zhu Ting untuk menyerang makhluk laut di Samudra Biru yang tak berujung bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dalam waktu singkat. Permusuhan total terhadap klan laut juga merupakan bencana bagi seluruh benua peri. Jumlah klan laut sangat besar. Meskipun kekuatan tertinggi tidak sebagus klan monster dan roh, benua monster dan roh sangat besar, dan perbatasan laut membentang ribuan mil. Tidak mungkin bagi Kaisar untuk mempertahankan semua tempat. Karena itu, sulit untuk mengatakan bagaimana menyelesaikan masalah keberuntungan. Xiao Mei sekarang adalah penguasa kota-kota Keri, dan mereka akan dapat mengetahuinya segera setelah ada sesuatu yang terjadi di pengadilan leluhur. Tang San juga membutuhkan waktu, jika dia punya cukup waktu untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih kuat, dia bahkan tidak akan terlalu takut. Semuanya mengikuti instruksi dari dewa-dewa laut. Raja Naga Laut berkata dengan hormat kepada Tang San. Tang San mengangguk dan berkata, pengadilan leluhur tidak akan dengan mudah memulai pertempuran dengan Samudra Biru yang tak berujung. Sekarang setelah Kaisar terkuat dari pengadilan leluhur telah jatuh, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Selanjutnya, aku akan tinggal di Pulau Bulan Sabit untuk sementara waktu, terus memberkati Lautan Biru yang tak berujung, kalian semua kembali, sampaikan keinginanku kepada para klan, dan biarkan semua klan bergegas untuk berkultivasi. Masih ada beberapa hal yang mengganggumu. Tuan Dewa Laut, tolong beritahu kami. Semua Raja Laut membungkuk dan berkata pada saat yang sama. Tang San berkata, aku berencana untuk membangun negara di atas laut untuk imigran manusia dan membangun sistem nasional untuk memfasilitasi pengembangan manusia yang lebih baik di luar benua peri. Tapi sekarang banyak pulau yang tersebar,
dan komunikasi antar manusia juga akan menimbulkan beberapa masalah. Apakah semua master di Samudra Biru tak berujung? Apakah kamu punya saran? Meskipun ada banyak pulau di Lautan Biru yang tak berujung, ada juga beberapa kepulauan. Tetapi jumlah imigran manusia hanya akan meningkat, dan ketika jumlah imigran mencapai tingkat tertentu, itu harus diperluas ke lebih banyak pulau. Kemanusiaan juga menjadi lebih tersebar. Peran negara adalah mengelolanya secara terpadu. Itu terlalu tersebar. Bagaimana cara mengelolanya? Tidak nyaman untuk menghubungkan semua melalui arai teleportasi. Lagi pula, tanpa Tang San, teleportasi masih membutuhkan banyak sumber daya. Raksasa Laut Zhongzhuang, yang diam sepanjang waktu, maju 2 langkah dan berkata, Tuan Dewa Laut, aku punya saran. Pulau-pulau di Laut Biru yang tak berujung tidak dapat dipindahkan. Ini akan mempengaruhi lingkungan ekologi pulau-pulau itu. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk memindahkan pulau berkumpul. Namun, kita dapat menemukan cara untuk menghubungkan pulau-pulau. Ini menciptakan ruang yang lebih luas. Koneksi pulau. Bagaimana melakukannya? Tang San bertanya dengan curiga. Bahkan sebagai Dewa Laut, dia tidak bisa memikirkan cara untuk menghubungkan pulau-pulau itu. Lagi pula lautnya tidak tenang. Raja Zhongzhu raksasa laut berkata dengan suara yang dalam, kembalilah ke Dewa Laut. Setelah jatuhnya klan kita, tubuh mereka akan kembali ke laut dan berubah menjadi pilar raksasa di laut. Pilar raksasa seperti itu banyak terdapat di tanah leluhur kita. Juga dikenal sebagai kolom laut. Di sekitar pilar laut suku kami, akan ada tanaman khusus, yang oleh sukuku disebut Haitiansu, yang berarti dapat menghubungkan langit dan laut. Pohon langit laut ini bahkan bisa tumbuh hingga ketinggian 1 km di dasar laut dan berdiameter 100 meter. Ini adalah tanaman terbesar di laut. Haitiansu memiliki ciri khas, yaitu di mana berada, Haitao akan menjadi tenang. Bahkan dalam cuaca badai, tidak akan ada gelombang besar dalam kisaran tertentu. Keluargaku dapat mengumpulkan pohon Haiti untuk Dewa Laut dan membawanya ke sini. Menanamnya di antara pulau-pulau. Bagian bawah ditopang oleh pohon Haiti, dan bagian atas dihubungkan oleh pohon Haiti, membentuk jembatan yang mirip dengan Haiti, sehingga menghubungkan mereka. Pulau-pulau terdekat. Kamu bahkan dapat menggunakan Haiti untuk membangun sejumlah besar platform dan mengubahnya menjadi daratan laut. Jika perlu, Haiti dapat menyusut sendiri di bawah laut dan ditutupi oleh laut. Dengan demikian, daratan laut yang dapat mengapung dan tenggelam akan terbentuk. Mendengarnya mengatakan itu, Tang San tidak bisa tidak sangat tertarik. Di dunianya yang dulu, tidak ada keberadaan ajaib seperti itu. Tang San berkata, bisakah orang Haiti sadar? Bisakah dia berkultivasi? Raja Zhongzhu raksasa laut mengangguk dan berkata, ya, pohon Haiti itu sendiri adalah pohon pelindung raksasa laut kita, dan dikaitkan dengan kolom laut setelah kematian kita dan saling bergantung. Ia memiliki aura sendiri yang memadatkan laut. Oleh karena itu, klanku berlatih di sebelah pohon Haiti, dan setelah kematian, pohon itu berubah menjadi pilar laut dan diumpankan kembali ke pohon Haiti. Tang San mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, aku akan mengunjungi klan ini. Aku juga akan meminta Raja Zhongzhu raksasa laut untuk memperkenalkannya atas nama mereka. Raksasa laut Zhongzhu Wangdao, Raja Haitiansu agak mudah tersinggung, dan memang benar bahwa kamu harus pergi sendiri untuk meyakinkannya. Bagaimanapun, pembentukan daratan laut membutuhkan migrasi klan Haiti secara keseluruhan. Migrasi diikuti. Tang San mengangguk dan berkata, tidak perlu terburu-buru untuk bermigrasi. Pertama-tama aku akan memahami situasi spesifik klan Haiti, dan kemudian kami akan menentukan rencananya. Raja Zhongzhu raksasa laut tidak diragukan lagi membawa Tang San cara berpikir yang sama sekali baru. Meskipun ia dulunya adalah Dewa Laut, lautan dari berbagai pesawat juga berbeda. Setidaknya laut di pesawat ini jauh berbeda dari apa yang dia ketahui sebelumnya. Balapan baru membawa kemungkinan baru. Penting bagi manusia untuk beremigrasi keluar benua peri. Tang San tidak hanya mempertimbangkan situasi manusia saat ini, tetapi juga mempertimbangkan apa yang harus dilakukan manusia di masa depan setelah ia membawa Xiao Mei meninggalkan Valanstar. Karena dia berjanji kepada penguasa pesawat dari pesawat ini bahwa dia akan pergi setelah menjadi Raja Dewa, maka dia tidak dapat terus mengganggu semua yang ada di pesawat ini setelah dia menjadi Raja Dewa. Dan jika itu hanya kaisar, dia tidak berdaya menghadapi begitu banyak monster dan roh. Oleh karena itu, ia lebih kepada menata tata letak bagi manusia,
meletakkan dasar bagi manusia untuk terus berkembang dan tumbuh dalam waktu dekat, dan terakhir untuk dapat bersaing dengan para monster dan roh. Dari sudut pandang saat ini, imigrasi keluar benua peri sangat diperlukan. Hanya ketika kita mencapai laut, manusia dapat memiliki kesempatan untuk berkembang secara damai. Setelah berpikir sebentar, Tang San berkata, aku akan terus tinggal di Pulau Bulan Sabit untuk sementara waktu dan terus menyelesaikan pemberkatan. Raja Zongzu, silakan kembali dulu, dan secara singkat berbicara tentang pemikiran kita dengan Raja Haiti. Aku akan pergi kepadamu dalam 5 hari. Penyelesaiannya, dan diskusikan dengannya secara khusus. Oke. Raja Zongzu mengangguk. Selama beberapa hari berikutnya, Tang San tinggal di Pulau Bulan Sabit, dan sekarang dia tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan manusia imigran, tetapi terus mengeluarkan kekuatan Dewa Lautnya untuk memberkati Samudra Biru yang tak berujung. Ini juga setara dengan dia, Dewa Laut, berkomunikasi dengan Laut untuk melengkapi posisi Dewa yang sebenarnya. Ini sangat penting, berakar pada Samudra Biru yang tak berujung. Ia dapat mempengaruhi perkembangan seluruh samudra untuk waktu yang lama, dan memadatkan keberuntungan untuk Samudra Biru yang tak berujung. Manusia tinggal di pulau-pulau di atas Lautan Biru yang tak berujung, memadatkan keberuntungan untuk Lautan Biru yang tak berujung, sehingga klan laut dapat lebih berkonsentrasi, dan itu juga setara dengan memadatkan keberuntungan bagi manusia. Sebaliknya, bagi Tang San, umpan balik dari kekuatan kepercayaan dari klan laut adalah bantuan terbaik baginya. Ini juga menjadi dasar baginya untuk kembali ke level Raja Dewa di masa depan. Butuh 8 hari sebelum dan sesudah, kehendak Dewa Laut Tang San pergi jauh ke laut, pada dasarnya menyelesaikan hubungan antara dewa. Di masa depan, akan butuh waktu bagi seluruh Samudra Biru yang tak berujung untuk merasakan kehendaknya. Semakin kuat klan laut, semakin jelas perasaannya sekarang. Setelah Tang San memancarkan kekuatan Dewa Laut, seluruh Samudra Biru yang tak berujung sedang diubah. Itu adalah pemurnian yang luar biasa, memurnikan semua yang buruk, dan memadatkan yang baik. Tampaknya daya tarik Samudra Biru yang tak berujung ke langit dan bumi menjadi jauh lebih mudah. Biar semua marga laut benar-benar merasakan manfaatnya. Tentu saja, karena jumlah klan laut di Lautan Biru yang tak berujung terlalu besar, meskipun diringkas dengan keberuntungan, peningkatan klan laut secara keseluruhan masih membutuhkan waktu yang sangat lama. 5 hari kemudian, raksasa laut Zongzu Wang secara pribadi kembali ke Pulau Bulan Sabit untuk menunggu Tang San. Baru setelah Tang San menyelesaikan meditasinya, dia melihatnya. Raja Zongzu, apa yang dikatakan Raja Haiti? Tang San bertanya langsung pada intinya. Raja Zongzu raksasa laut berkata dengan suara yang dalam, aku memberitahunya situasi umum. Pertama-tama, Raja Pohon Langit Laut sangat mengagumimu, dan dia dapat merasakan berkah yang telah kamu bawa ke seluruh dunia Laut Biru tanpa akhir. Tapi itu masih ada beberapa keraguan, bagaimanapun juga, seluruh ras, dan migrasi ras seperti mereka, melibatkan banyak hal. Tang San mengangguk dan berkata, aku mengerti, kami tidak dipaksa. Baiklah, biarkan aku melihat situasi spesifik untukmu. Kami juga perlu mengevaluasi apakah klan Haiti dan klan raksasa lautmu cocok untuk migrasi. Aku pikir kesesuaiannya adalah yang paling penting, jika itu murni untuk membantu manusia dan menyakiti kalian berdua, bukan itu yang ingin aku lihat. Mata Raja Zongzu raksasa laut jelas lebih hormat, dan dia dengan hormat memberi hormat lagi kepada Tang San, terima kasih atas pengertianmu. Tang San berkata, kalau begitu ayo pergi, Sister Mei, kamu pergi bersamaku. Oke, Xiao Mei telah berlatih di sisi Tang San beberapa hari terakhir ini. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan kekuatan iman yang diperoleh Tang San pada dasarnya diberkati dalam pengertian ilahinya. Dalam pengertian ilahinya, ini juga terkait dengan pedang ilahi Asura, jadi ini juga merupakan jenis perkembangbiakan pedang ilahi Asura, dan bahkan kesadaran spiritual Xiao Mei telah meningkat pesat selama periode ini. Jelas, kecepatan peningkatannya jauh lebih cepat daripada ketika dia berada di Istana Harimau Putih. Pada tingkat dewa atau lebih tinggi, peningkatan kesadaran spiritual jauh lebih penting daripada peningkatan energi fisik. Kesadaran menentukan masa depan dan potensi. Basis kultivasi ditingkatkan untuk menyerap energi spiritual surga dan bumi. Hal yang paling tak terpisahkan di benua peri adalah energi spiritual surga dan bumi. Tetapi peningkatan kesadaran spiritual tergantung pada persepsi dan kohesi spiritual.
Cara memadatkan kekuatan iman untuk meningkatkan kesadaran ilahi seseorang hanya dapat dilakukan oleh keberadaan seperti Tang San yang memiliki status dewa. Karena itu, dia unik di seluruh bintang Falan. Xiao Mei bahkan bisa merasakan bahwa jika bukan karena penindasan Tang San yang disengaja, dia seharusnya bisa naik ke peringkat ke-10 dalam waktu singkat. Raja Zongzu raksasa laut memimpin dan bertanggung jawab untuk memandu arah. Tang San menggunakan menara waktu dan ruang untuk membawanya dan Xiao Mei untuk teleportasi terarah jarak jauh. Yang disebut transmisi arah jarak jauh adalah untuk mengidentifikasi arah dan langsung mentransmisikan 500 km. Kemudian reorientasikan, dan kemudian lanjutkan untuk mentransmisikan. Ini tidak diragukan lagi cara yang bodoh. Namun karena tidak ada koordinat spesifik dari raksasa laut, itu hanya bisa dilakukan untuk pertama kalinya. Raja Zongzu raksasa laut secara pribadi merasakan kemampuan teleportasi yang kuat dari Tang San, dan tidak bisa tidak kagum. Ia bertanya pada dirinya sendiri bahwa di laut, itu sudah merupakan keberadaan yang sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan teleportasi ruang semacam ini, masih ada celah yang sangat besar. Setelah puluhan kali teleportasi dan kalibrasi, mereka akhirnya tiba di dekat pemukiman utama raksasa laut. Melayang di atas laut, Raja Pilar Pusat Raksasa Laut mengeluarkan keong laut biru dan meniupnya ke mulutnya. Tiba-tiba, gelombang suara aneh menyebar. Segera, air laut melonjak, dan sosok besar mulai muncul dari laut. Raksasa laut dewasa tingginya setidaknya 50 meter, dan beberapa orang kuat bahkan melebihi 100 meter. Mereka juga dinamai untuk ini. Ketika mereka mati dan berubah menjadi pilar laut, tubuh mereka akan 10 kali lebih besar, dan mereka adalah ras yang sangat aneh. Ratusan raksasa laut mengebor keluar dari laut, semuanya membungkuk dan memberi hormat ke arah Raja Pilar Utama Raksasa Laut itu. Raja Zongzu memberi jalan untuk mengungkapkan Tang San di sebelahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah Dewa Laut. Pimpin jalan ke depan dan kembali ke istana. Temui Lord Dewa Laut. Jelas, raksasa laut juga tahu bahwa Tang San, Dewa Laut, telah muncul dan mereka juga membungkuk untuk menyambutnya. Tang San mengangguk sebagai balasannya. Raksasa laut perlahan berpisah ke kedua sisi. Di atas permukaan laut, air laut terbelah ke kedua sisi, memperlihatkan tangga menuju laut. Tangga ini bahkan lebih merupakan perasaan tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Tuan Dewa Laut, tolong. Raja Laut Raksasa Zongzu memberi isyarat tolong kepada Tang San, lalu memimpin untuk mundur. Tangga ini sangat besar, jelas dirancang sesuai dengan bentuk raksasa laut. Semua tangga dibentuk oleh air laut, dan tangga biru turun ke bawah. Tang San meraih tangan Xiao Mei dan mengikuti Raja Laut Raksasa Zongzu turun. Ketika mereka melewati spons, sisi-sisi anak tangga itu seperti dinding yang dibentuk oleh air laut. Melalui air laut, kamu bisa melihat banyak biota laut. Raksasa laut itu tidak menaiki tangga, tetapi menyelam ke bawah air laut di kedua sisi, menjaga di kedua sisi. Jelas tidak semua orang memenuhi syarat untuk berjalan di tangga ini. Melihat pemandangan aneh di sekitarnya, Xiao Mei mau tidak mau menunjukkan keterkejutan. Jika dia tidak mengikuti Tang San, aku khawatir dia tidak akan pernah melihat pemandangan yang begitu ajaib dalam hidupnya. Perlahan-lahan, saat dia masuk lebih dalam ke laut, cahaya di sekitarnya mulai redup, tetapi raksasa laut Zongzu Wang, yang berjalan di depan, secara alami memancarkan lingkaran cahaya biru muda, menerangi sekeliling. Di laut dalam, jumlah biota laut mulai berkurang. Setelah kedalaman lebih dari 1 kilometer, hanya beberapa makhluk laut yang tampak aneh yang masih ada. Baru pada kedalaman sekitar 1.500 meter sebuah istana di bawah laut muncul di bidang penglihatan mereka. Ini sebenarnya adalah istana kayu, istana ini bergulir dan menutupi area yang luas di dasar laut. Yang lebih mengejutkan lagi, tidak jauh dari istana, pohon-pohon besar menjulang. Seluruh istana ditutupi oleh lapisan lingkaran cahaya biru muda, yang sangat aneh. Meskipun Raja Zongzu Raksasa Laut telah menggambarkannya sebelumnya, ketika Tang San dan Xiao Mei melihat pohon Haiti dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat menahan perasaan terkejut. Karena cahaya di dasar laut tidak bagus, tidak mungkin untuk mengenali seberapa tinggi pohon Haiti ini, tetapi samar-samar dapat dikenali bahwa ada banyak pohon raksasa yang melebihi 1 kilometer. Tangga membawa mereka sampai ke dasar laut, sebelum istana besar. Raja Pilar Tengah Raksasa Laut menopang lapisan perisai cahaya biru, menutupi Tang San dan Xiao Mei, menghalangi tekanan air di luar.
Karena ukuran raksasa laut yang besar, ukuran istana mereka juga besar. Setelah mencapai dasar laut, baik Tang San dan Xiao Mei harus mendongak untuk melihat keagungan istana di depan mereka. Bagian terpendek dari istana besar itu tingginya lebih dari 100 meter. Ketika mereka sampai di sini, mereka setara dengan memasuki kerajaan raksasa. Gerbang istana terbuka lebar, dan di depan pintu, 4 raksasa laut besar sedang menunggu di sana. Dari mahkota di kepala mereka, dapat dilihat bahwa ini jelas raja-raja raksasa laut, sangat kuat. Setidaknya 2 dari mereka berada di basis budidaya urutan ke-11, dan 2 sisanya juga harus berada di sekitar puncak urutan ke-10. Melihat kedatangan Raja Zongzu raksasa laut, mereka semua sedikit mengangguk untuk memberi salam. Raksasa laut Zongzu King melangkah ke samping dan memperkenalkan mereka, keduanya adalah Dewa Laut Dewa dan penguasa kota Keri di benua peri. 4 raja raksasa laut memandang Tang San dan Xiao Mei, semuanya membungkuk sedikit dan memberi hormat kepada mereka. Tang San membalas hormat dengan Xiao Mei. Raja Pilar Raksasa Laut membuat isyarat undangan, dan kemudian berjalan ke istana bersama. Di dalam istana, hal pertama yang menarik perhatian adalah pilar raksasa. Pilar-pilar raksasa ini menopang istana, dan semua yang ada di sini memancarkan aura energi yang kuat. Aura elemen air di sini adalah yang terkuat yang pernah dilihat Tang San sejak dia datang ke dunia ini. Jelas, bangunan istana itu sendiri juga merupakan kristalisasi dari kebijaksanaan dan kekuatan para raksasa laut yang tidak tahu berapa generasi praktisi. Raja Pilar Raksasa Laut dan 4 raja raksasa laut lainnya membawa mereka ke istana terbesar bersama-sama. Mengundang Tang San dan Xiao Mei ke kursi, Raja Kolom Tengah ditemani oleh satu sisi, dan 4 raja raksasa laut lainnya duduk di tempat pertama. Raja Zongzu raksasa laut berkata dengan sungguh-sungguh, "Pergi dan undang Raja Haiti untuk datang." Ya, segera, raksasa laut itu pergi. Tang San melihat istana besar ini saat ini, ada 24 pilar raksasa di setiap sisi aula utama, dan aula utama tingginya hampir 300 meter. Kamu tahu, bahkan di darat, sangat sulit untuk membangun istana seperti itu. Aku khawatir hanya istana leluhur yang memiliki kemampuan seperti itu. Dan di kedalaman laut, itu secara alami bahkan lebih sulit. Dia bahkan dapat memastikan bahwa di seluruh Samudra Biru yang tak berujung, hanya raksasa laut yang memiliki kemampuan seperti itu. Tak satu pun dari naga laut bisa melakukannya. Ini adalah latar belakang raksasa laut. Pada saat ini, aku hanya mendengar Raja Zongzu raksasa laut berkata, "Tuan Dewa Laut, istana klan raksasa laut kita telah ada selama lebih dari 3.000 tahun, dan itu adalah kristalisasi kebijaksanaan dan kekuatan leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Catatan ini perkembangan sejarah klan raksasa laut kita. Menurut legenda yang sudah sangat lama berdiri, raksasa laut kita muncul bersamaan dengan laut. Saat itu laut sering mengamuk. Daratan sering dilanda laut dan bisa tidak bertahan. Itu memberi klanku kemampuan untuk Dinghai. Oleh karena itu, klan raksasa laut kami juga memiliki gelar Dinghai Shenzhen. Sejak itu, laut menjadi lembut dan tidak lagi mengamuk. Makhluk di darat juga dapat berkembang. Dan karena dari pencapaian Dinghai, klan kami memiliki kebijaksanaan spiritual juga lahir secara bertahap. Memimpin klan laut, hidup dan bekerja di laut, dan terus berkembang. Setiap kali klan kami mati, mereka akan berubah menjadi pilar langit dan laut, mengatur laut di dasar laut dalam, dan terus menjaga laut. Karena itu, mereka dihormati oleh klan Laut Wangan. Banyak klan laut yang lemah juga memilih untuk melekatkan diri pada kita. Mereka dilindungi oleh kita. Alasan mengapa orang-orang kita berada di seluruh lautan biru yang tak berujung adalah untuk menstabilkan laut. Hanya ketika laut stabil, klan laut dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Itu juga dapat melindungi makhluk di darat dari dampak bencana laut. Oleh karena itu, kami selalu menerima umpan balik dari pesawat, menjadi ras terkuat di Samudra Biru tak berujung, selalu menjaga semuanya di sini, dan disembah oleh klan laut. Jika ada orang di Samudra Biru tak berujung yang kemungkinan besar akan berevolusi ke tingkat kaisar, maka, di klan kita kemungkinannya pasti yang terbesar. Pada saat itu, Samudra Biru yang tak berujung akan benar-benar memiliki kaisar lautnya sendiri, sehingga membuat laut lebih stabil. Tang San hanya mendengarkannya diam-diam, melihat kekecewaan di matanya, dan bertanya dengan acuh tak acuh, raksasa laut memiliki sejarah panjang, dan mereka telah memberikan kontribusi besar pada Samudra Biru yang tak berujung,
ini tidak diragukan lagi ya. Tapi, Raja Chungjo mengatakan ini untukku, apa yang akan dia katakan? Tolong bicara terus terang. Dia mengatakan ini untuk membiarkanmu meninggalkan Samudra Biru. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar dari luar. Detik berikutnya, sesosok besar telah masuk dari luar. Itu adalah seorang lelaki tua dengan ketinggian lebih dari 100 meter, dengan sosok yang sangat agung. Tetapi berbeda dari raksasa laut, kulitnya berwarna biru tua, dan sepertinya ada kerutan yang tak terhitung jumlahnya, memegang lingkaran cahaya biru yang berkedip di tangannya, keberadaan seperti pohon, dan melangkah masuk. Napas orang ini sangat kuat, bahkan tidak kalah dengan Raja Pilar Tengah Raksasa Laut. Ketika masuk, gerbang istana besar itu juga perlahan tertutup. Suasana di seluruh aula tampaknya menjadi agak tertekan. Xiao Mei yang duduk di samping Tang San wajahnya tenggelam, dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Tang San menahan tangannya. Tang San memandang lelaki tua yang baru saja masuk dengan tenang, ini seharusnya Raja Pohon Langit Laut. Iya, benar, kata Hai Tian Suang, sudah berjalan ke arah Tang San dan raja-raja raksasa laut lainnya. Tang San berkata, apa maksudmu dengan membiarkanku meninggalkan Samudra Biru? Saat dia berbicara, matanya beralih ke Raja Zongzu. Ekspresi Raja Zongzu sedikit rumit saat ini, dia menghela nafas dan berkata, Tuan Dewa Laut. Aku tidak meragukan identitasmu. Aku dapat dengan jelas merasakan semua yang telah kamu lakukan untuk Samudra Biru yang tak berujung. Justru karena aku berakar di Samudra Biru tak berujung, dan itu adalah ras dengan sejarah terpanjang di Samudra Biru tak berujung. Oleh karena itu, aku bisa merasakan manfaat yang kamu bawa ke Samudra Biru tak berujung. Kamu memecahkan wabah laut untuk Samudra Biru tak berujung, memadatkan keberuntungan, dan biarkan semua klan laut memiliki kesempatan untuk menyublim dan membuat lautan biru yang tak berujung lebih hidup. Semua ini layak untuk kita hormati. Tapi, berbicara tentang ini, ia berhenti sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, namun, karena kedatanganmu, Samudra Biru yang tak berujung akan mengubah segalanya. Dan perbedaan ini bukanlah yang ingin kita lihat. Keluargaku adalah Samudra Biru yang tak berujung. Aku telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk perdamaian dan kemakmuran klanku, dan aku harus menjelaskan sesuatu kepada klanku. Mereka berdiri di setiap sudut Samudra Biru yang tak berujung, berubah menjadi Dinghai Shenzhen, menanggung perubahan tahun, tetapi di akhir, klanku telah kehilangan kemampuannya untuk menjadi laut. Kesempatan Kaisar, aku khawatir setiap klan kami tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, kami ingin memintamu untuk meninggalkan Samudra Biru. Selama kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di laut lagi, kami dapat melepaskanmu. Kamu membutuhkan sumpah darah, tambah Raja Pohon Haiti. Tang San mendengarkan dengan tenang, dan tidak mengatakan sampai sekarang, aku adalah Dewa Laut, apa yang telah mempengaruhimu? Bukankah tujuan kita seharusnya sama, semua untuk masa depan Samudra Biru yang tak berujung? Raja Zongzu Raksasa Laut menggelengkan kepalanya dan berkata, orang Ming tidak berbicara secara diam-diam, kamu adalah Dewa Laut, dan aku bisa merasakan kekuatan khusus dari kekuatan suci yang memancar darimu. Itu berbeda dari Kaisar Tanah itu. Kamu dapat mengumpulkan kekuatan iman. Menurut warisan nenek moyang kami, sebagai Dinghai Shenzhen, kami memberikan kontribusi untuk Samudra Biru yang tak berujung, dan setiap pilar laut akan menyerap kepercayaan dari wilayah perkampungan. Jika terus seperti ini, suatu hari, keluarga kita akan melahirkan Dewa Laut yang sebenarnya. Sama seperti kemampuanmu saat ini, tentu saja, jauh lebih kuat darimu sekarang. Lagi pula, kamu hanya urutan ke-10 sekarang. Melihatnya, dan kemudian melihat Raja Raksasa Laut lainnya, Tang San tiba-tiba tertawa. Jika begitu mudah untuk menjadi dewa, mengapa menurutmu ada begitu banyak kaisar tingkat 12 di benua peri, tetapi tidak ada yang pernah berhasil? Raja Zongzu Raksasa Laut tertegun sejenak. Tang San melanjutkan, kedudukan seorang dewa tidak dilahirkan oleh iman saja. Kekuatan iman memang akan membawa manfaat. Namun, persepsimu adalah sebaliknya. Seharusnya ada dewa terlebih dahulu, baru kemudian ada iman. Alih-alih memiliki iman, kamu dapat dilahirkan menjadi dewa. Untuk menjadi dewa, kamu harus didasarkan pada pesawat, dan menciptakan tempat yang benar-benar dapat membawa dewa, sehingga dewa dapat lahir, dan kemudian menyerap kekuatan keyakinan untuk memperbaiki tempat yang membawa para dewa. Tempat ini disebut alam dewa.
Untuk bintang Falan, tidak ada alam dewa tempat dia berasal. Oleh karena itu, selama pesawat tidak berubah menjadi alam dewa, bahkan jika kamu menjadi jarum dewa Dinghai selama bertahun-tahun, jumlahnya akan berubah, tidak mungkin dewa laut dilahirkan. Kalau tidak, mengapa kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah wabah laut? Kamu pasti ingin bertanya, mengapa aku bisa memiliki posisi para dewa? Kemudian, aku dapat memberitahumu dengan jelas sekarang. Posisi dewaku tidak berasal dari pesawat ini. Itu berasal dari pesawat lain. Dalam waktu dekat, aku akan pergi, tidak hanya dari wilayah laut, tetapi juga dari bintang biru, dan kembali ke dunia asli dewa yang aku warisi ini. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir aku menempati lautan biru yang tak berujung. Setelah mengatakan itu, Tang San memfokuskan matanya pada Raja Zongzu dari raksasa laut lagi. Sebenarnya, ketika kamu memberitahuku beberapa hari yang lalu tentang klan Haiti yang membangun jembatan dan bahkan platform untuk menghubungkan pulau-pulau, aku sudah menebak pemandangan di depanku. Tapi aku masih di sini. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Paling lama 10 tahun, atau bahkan kurang, aku akan meninggalkan Bintan Falan dan pergi dari sini bersama kekasihku. Dan di sini sebagai Dewa Laut. Untuk sementara, aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk Samudra Biru yang tak berujung, dan pada saat yang sama, melakukan sesuatu untuk manusia, sehingga manusia dapat memiliki ruang hidup mereka sendiri. Itu saja. Raksasa laut ke Samudra Biru yang tak berujung tidak akan terhapus. Kita harus bekerja sama lebih baik satu sama lain untuk membuat Samudra Biru yang tak berujung menjadi lebih indah. Daripada berjuang untuk kekuatan untuk mengendalikan lautan. Aku tidak meminta apapun untuk lautan, iman adalah karena kohesi alami para dewa, itu benar baik untukku, tapi, itu bukan sesuatu yang bisa aku potong. Jadi, aku sangat berharap aku dapat bekerja sama denganmu dan satu sama lain. Aku juga berharap kamu dapat terus membantu umat manusia. Ini juga berlaku setelah aku pergi di masa depan. Seorang raja raksasa laut berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana kami tahu bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Yang terbaik bagi kami jika kamu pergi langsung. Kamu memecahkan wabah laut, dan kami berterima kasih. Namun, kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi, tapi bagaimana jika tidak? 10 tahun telah lama membuat posisimu sebagai dewa laut mengakar dan disembah oleh banyak klan laut. Pada saat itu, apapun yang ingin kamu lakukan, kami tidak akan dapat menghentikanmu. Tang San sedikit mengernyit, dan berkata, kamu harus berpikir begitu, aku tidak bisa menahannya. Apakah kamu pikir hari ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengumpulkan 5 raja raksasa lautmu, ditambah Raja Pohon Langit Shanghai? Dan kamu akan dapat membuat aku terjebak di sini, dan bahkan membunuh atau menahanku, lalu, lautan biru yang tak berujung masih menjadi duniamu. Tidak ada raja raksasa laut yang mengatakan sepatah kata pun, tetapi Raja Haiti berkata dengan sungguh-sungguh tepat. Kami tidak akan membunuhmu, bagaimanapun juga, kamu telah memecahkan wabah laut untuk Samudra Biru yang tak berujung dan memberikan kontribusi besar. Tapi kami akan melarang basis kultivasimu, menahanmu di sini, dan tidak mempengaruhi Samudra Biru lagi. Tang San menghela nafas pelan, menatap Raja Zongzu raksasa laut, dan berkata, terus terang, aku sedikit kecewa. Bagaimanapun, kamu masih terlalu picik. Lautan biru yang tak berujung telah meningkat secara keseluruhan, sebagai kelompok terkuat, kamu dapat memperoleh manfaat paling banyak. Itu benar, sejarah panjang telah membawamu curah hujan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu membuatmu kurang bersedia untuk melihat ke depan. Bagaimanapun, dalam hal ini, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Jika kamu ingin memenjarakanku, lalu kalahkanku. Kamu melakukannya, tentu saja semuanya seperti yang kamu bayangkan. Tetapi jika kamu tidak dapat melakukannya, maka aku minta maaf. Saat berbicara, Tang San meraih tangan Xiao Mei dan perlahan berdiri. Jelas, Raja Raksasa Laut tidak dapat dibujuk. Mereka sudah mengenali alasan mereka sendiri. Mereka mengakui bahwa Tang San telah berkontribusi pada Samudra Biru tak berujung, tetapi itu juga memengaruhi dominasi mereka, yang tidak dapat mereka toleransi. Kontradiksi ini hanya dapat didamaikan dengan kekuatan. 5 Raja Raksasa Laut, ditambah Raja Pohon Langit Laut, membuat total 6 raja. 4 dari mereka berada di level Great Demon King, dan ada 2 di level Demon King. Sebagai istana raksasa laut, itu secara alami adalah wilayah mereka.
Semuanya tampaknya berada di bawah kendali mereka. Raja Raksasa Laut menghela nafas, Tuan Dewa Laut, maafkan aku. Demi ras. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya, dan cahaya biru tiba-tiba muncul dari tangannya, dan saat berikutnya, seluruh tempat membuat suara dengungan rendah. Tiang-tiang laut besar yang menopang istana menjadi lebih terang, dan yang bisa dilihat adalah banyak keberadaan yang mirip dengan relief di tiang-tiang laut ini. Relief-relief ini merekam berbagai pengalaman pilar laut sebelum mati. Tiang-tiang laut yang bisa ditinggalkan di aula ini hampir semua raja yang pernah keluar dari raksasa laut. Kekuatan raja-raja ini tidak dapat disangkal. Dan pilar laut ini juga sedikit mirip dengan Kaisar Tianzhu dari Istana Leluhur, meninggalkan beberapa aura energi sebelumnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Tianzhu, itu juga merupakan kekuatan yang mendukung aula utama. Dengan 24 pilar laut menyala, seluruh aula telah diselimuti lapisan cahaya biru yang kuat, benar-benar mengisolasi dunia luar, dan sejumlah besar energi jatuh dari langit. Dirangsang oleh energi ini, 5 Raja Raksasa Laut dan Raja Pohon Langit Laut semuanya memiliki napas yang meroket, dan kekuatan mereka jelas sedikit meningkat. Raksasa Laut Zhongzhu Wang memandang Tang San dan berkata dengan suara rendah, Tuan Dewa Laut, jangan melawan. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Tempat ini dilindungi oleh nenek moyang kita. Bersama-sama, beberapa dari kita, bahkan jika itu adalah benua peri. Kaisar di atas ada di sini, dan akan sulit untuk bersaing dengan kita. Bagaimanapun, ini adalah dunia kita. Aula Haiti ini awalnya adalah artefak yang sangat kuat. Tang San memandangnya dan berkata dengan ringan, jika itu di benua peri, memang, aku hanya orang peringkat 10 yang tidak dapat bersaing dengan Kaisar secara langsung. Namun, ini adalah samudra biru yang tak berujung, sebenarnya, kamu masih belum mengetahuinya. Keberadaan seperti apa dewa di dunianya sendiri. Aku tidak ingin memaksa orang untuk memaksa, tetapi karena kamu harus memaksaku, mengapa kita tidak bertaruh? Raja Zhongzhu Raksasa Laut tertegun sejenak, taruhan apa? Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, jika kita kalah dalam pertempuran hari ini, tak perlu dikatakan lagi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, aku bahkan dapat secara terbuka menyatakan untuk menyerahkan posisi Dewa Laut, dan aku juga dapat bersumpah untuk tidak pernah memasuki dunia Samudra Biru. Dengan ini, kamu dapat dibenarkan untuk terus menjadi penguasa lautan. Tetapi jika aku menang, aku tidak akan mempermalukanmu. Bagaimanapun, kamu adalah puncak lautan biru yang tak berujung dan telah memberikan kontribusi besar bagi stabilitas Samudra Biru. Tapi apa yang kamu lakukan sebelumnya, rencana yang disebutkan harus dilaksanakan, apakah kamu menggunakan pilar laut atau pohon langit laut? Hal ini diperlukan untuk menghubungkan pulau-pulau untuk manusia dan membangun kerajaan laut. Raja Zhongzhu Raksasa Laut memandang Raja Haiti, dan Raja Haiti tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Zhongzhu Wang, tidak perlu ragu. Janji saja padanya, jika kita benar-benar kalah, bisakah kita melawan? Namun, Raja Zhongzhu Raksasa Laut mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu bagus. Dewa Laut, mohon sarannya. Tang San mengabaikan mereka, tetapi berbalik untuk melihat Xiao Mei di sampingnya, tersenyum sedikit, dan berkata, kamu tidak perlu mengambil tindakan, mari kita lihat seberapa kuat suamimu di lautan. Kamu bisa merasa nyaman. Mereka benar, jika seorang kaisar ada di sini dan ditekan oleh kuil Haiti, mereka juga dapat bertarung melawan kaisar, asalkan kaisar tidak terlalu kuat. Jika itu adalah eksistensi seperti kaisar iblis mayat hidup, aku takut tempat ini tidak bisa ditekan. Tapi bagiku, selama itu di atas samudra biru yang tak berujung, aku bisa bersaing dengan kaisar luar manapun. Adapun klan laut itu sendiri. Setelah mengatakan ini, mata Tang San tiba-tiba menjadi cerah. Cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meledak darinya. Raja Zhongzhu Raksasa Laut dan Raja Pohon Haiti bereaksi paling cepat, melepaskan aura mereka segera, dan pada saat yang sama membangkitkan kuil Haiti, memusatkan kekuatan mereka untuk menekan Tang San. 4 Raja Raksasa Laut raksasa lainnya juga bereaksi cepat untuk bergabung, ke-6 Raja memusatkan kekuatan mereka, dan mereka akan menekan Tang San. Namun, ketika kekuatan besar mereka bertabrakan dengan cahaya keemasan yang mekar dari tubuh Tang San di bawah restu kuil Haiti, ekspresi 6 raja besar semuanya berubah. Cahaya keemasan masih cemerlang. Ketika kekuatan 6 raja besar turun ke cahaya keemasan, mereka tidak hanya gagal untuk menekannya, tetapi mereka tampaknya menambahkan bahan bakar ke api.
Cahaya keemasan tiba-tiba menjadi menyilaukan, dan semakin menyilaukan, kecemerlangan menerangi seluruh kanon ilahi Haiti. Selesaikan sekarang. Sosok Tang San membengkak dengan cepat, cahaya keemasan menyelimuti Xiao Mei, dan hampir seketika, tingginya mencapai 100 meter. Cahaya keemasan yang indah dengan liar menyerap semua energi di kuil Haiti, dan semuanya terintegrasi ke dalam tubuh emas. Aura ilahi yang kuat membuatnya berdiri di depan kursi utama, seolah-olah dia telah menjadi penguasa tertinggi kuil ini. Aura Tang San sangat meningkat, bahkan jika dia belum melepaskan Trisula Dewa Laut saat ini, auranya sendiri telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Semacam ketakutan yang berasal dari kesadaran para dewa muncul di lautan kesadaran enam raja pada saat yang sama, menyebabkan mereka bubar secara tidak sadar. Untuk beberapa saat, mereka semua tercengang. Kekuatan mereka, kekuatan kuil Haiti, jatuh di Tang San, dan mereka hanya bisa diubah menjadi nutrisi. 8 hari yang lalu, mungkin kamu masih memiliki kesempatan. Tapi aku butuh 8 hari untuk menyelesaikan berkah dasar samudra biru tak berujung, yang setara dengan menyelesaikan fusi para dewa dan samudra biru tak berujung. Sekarang, aku adalah samudra biru itulah aku. Semua kekuatanmu diperoleh dari samudra biru yang tak berujung, dan itu terkait dengan semua yang ada di sini. Kalau begitu, kamu pastilah orang-orang dari Dewa Laut. Dosa macam apa itu bagi orang ingin membunuh dewa? Suara Tang San yang dalam penuh dengan keagungan, dengan sedikit pertanyaan. Dan cahaya keemasan yang dilepaskan darinya mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Raja Zongzu raksasa laut terkejut menemukan bahwa pada saat ini, dia telah kehilangan kendali atas kuil Haiti. Kontrol seluruh kuil Haiti jatuh ke tangan Tang San. Bukankah artefak yang lahir di laut harus dikendalikan oleh Dewa Laut? Justru karena tidak ada dewa di dunia ini, maka raja-raja raksasa laut tidak mengerti apa yang dimaksud dengan dewa. Dewa manapun, di wilayahnya sendiri, benar-benar tertinggi untuk semua yang ada di wilayahnya sendiri, yang tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Tang San adalah dewa laut, jadi semua yang lahir di wilayah laut yang dia kendalikan tidak bisa melawannya. Ini tidak sama dengan kekuatan eksternal. Oleh karena itu, Raja Zongzu raksasa laut tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Dewa Laut Tang San saat ini. Dia bukan lagi Tang San yang perlu menggunakan kesengsaraan guntur untuk mengancam raja-raja sebelum malapetaka, tetapi dewa sejati, keberadaan tertinggi mutlak untuk samudra biru tak berujung. Sangat tidak mungkin untuk melawannya dengan kekuatan apapun di samudra biru yang tak berujung. Ini juga alasan mengapa Tang San tahu bahwa Raja Zongzu raksasa laut mungkin memiliki beberapa pemikiran, tetapi dia masih membawa Xiao Mei ke sini, karena di lautan biru yang tak berujung, sama sekali tidak ada kekuatan yang dapat menyakitinya. Tang San membuka tangannya ke sisi tubuhnya, dan pola cahaya Trisula Dewa Laut di dahinya tiba-tiba bersinar terang. Seberkas cahaya keemasan melesat dan menyinari langsung pilar tengah Raja Raksasa Laut. Segera, jika Raja Pilar Tengah Raksasa Laut disambar petir, dia tidak bisa menahan sama sekali, dan semua kekuatannya sendiri tampaknya membatasi keberadaannya saat ini, dan dia tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Di bawah tatapan terkejut raja-raja lain, tubuh Raja Zongzu raksasa laut dengan cepat menyusut, dan segera menjadi seukuran manusia. Satu demi satu cahaya keemasan keluar dan jatuh pada 5 raja lainnya, menyebabkan mereka semua memiliki situasi yang sama. Awalnya Tang San terlihat sangat tidak penting di depan mereka, tetapi sekarang itu benar-benar berubah. Mereka menjadi sangat tidak berarti di depan Tang San, dan kultivasi mereka sepenuhnya dilarang oleh Tang San. Permukaan 24 pilar laut bersinar dengan cahaya, tetapi garis-garis terbang ke arah Tang San, bergabung ke tubuh Tang San satu demi satu, membuat cahaya keemasan di tubuhnya semakin menyilaukan. 6 raja besar semuanya ditekan dan merangkak di tanah, merasakan aura ilahi yang menakutkan di tubuh Tang San, tidak dapat bergerak atau berbicara, tetapi mereka bisa berpikir. Sangat merasakan teror Dewa Laut. Di belakang Tang San, sebuah kursi besar yang berubah dari cahaya keemasan muncul. Tang San duduk di kursi begitu saja, menutup matanya. Jika dilihat dari luar, kuil klan raksasa Laut Haiti secara keseluruhan meledak dengan cahaya keemasan yang kuat, membuat semua istana di sekitarnya berwarna keemasan. Lapisan lingkaran cahaya emas menyebar, memberkati area laut di sekitarnya. Ini adalah kekuatan Dewa Laut. Tempat ini jauh dari Pulau Bulan Sabit, Tang San hanya mengambil kesempatan ini untuk menutupi area dengan lebih baik, sehingga lebih banyak klan laut dapat menerima berkah yang dibawa oleh berkah.
Kesalahan terbesar Raja Pilar Raksasa Laut adalah mereka tidak cukup tahu tentang para dewa, apalagi dewa yang sebenarnya. Meskipun di pesawat ini, Tang San tidak memiliki alam dewa untuk diandalkan, posisi para dewa sebenarnya ada. Ini juga alasan mengapa pesawat asli memicu penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi untuk menghancurkan kesengsaraan dewa pemusnahan dan tidak ingin dia berhasil melampaui kesengsaraan. Pada akhirnya, benar-benar tidak ada cara lain, ditambah Tang San memecahkan banyak biji teratai yang beruntung dan memberinya suap keberuntungan. Ini hampir tidak mengakomodasi dia untuk berhasil mengatasi kesengsaraan. Karena itu, sejak dia menjadi dewa, dia sudah menjadi keberadaan yang sangat istimewa di pesawat ini. Ketika dia berada di darat, itu tidak terlalu jelas. Bagaimanapun, itu bukan ranah Dewa Laut, dan dia belum kembali ke tingkat kultivasinya sebagai Raja Dewa. Namun, ketika dia berada di laut, terutama ketika dia telah menggunakan kekuatan sucinya setelah bergabung dengan Lautan Biru yang tak berujung, dia telah menjadi penguasa laut yang sebenarnya, dan bahkan penguasa pesawat tidak akan dengan mudah mengganggu otoritasnya. Semua yang dilakukan Tang San setelah dia datang ke Samudra Biru yang tak berujung memiliki makna yang dalam. Sebagai Dewa Laut, ia merawat Samudra Biru yang tak berujung, memecahkan wabah laut, dan mengumpulkan keberuntungan untuk Samudra Biru yang tak berujung. Semua ini sejalan dengan keseimbangan pesawat, dan bermanfaat bagi perkembangan normal pesawat. Tentu saja, pesawat itu juga akan diperoleh persetujuan Tuhan. Posisi Dewa Lautnya secara alami sudah mendarah daging. Oleh karena itu, klan raksasa laut yang ingin bersaing memperebutkan dominasi Lautan Biru yang tak berujung, dalam pandangan Tang San, tidak berbeda dengan lelucon. Di wilayah mereka sendiri, apalagi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan diri mereka sendiri sama sekali, bahkan jika mereka melakukannya, dengan tingkat kultivasi dia dan Xiao Mei saat ini, mereka tidak takut satu sama lain. Meskipun Trisula Dewa Laut milik Tang San bukanlah senjata super divine yang sebenarnya, dalam batas Samudra Biru yang tak berujung, itu bisa menggunakan kekuatan yang cukup kuat, cukup untuk menekan segalanya. Dan semua artefak yang lahir di laut memiliki jejak keilahian, dan jejak keilahian ini pada akhirnya akan dikendalikan oleh Dewa Laut. Olah Haiti ini memang artefak yang sangat kuat, bahkan jika ditempatkan di benua peri, itu adalah yang teratas. Tapi apa gunanya itu? Menampilkannya di depan Tang San seperti memberinya senjata ilahi. Pada saat ini, 5 Raja Raksasa Laut Raksasa dan Raja Pohon Langit Laut ditekan di tanah, dan hati mereka benar-benar terkejut. Persepsi mereka masih ada, dan mereka bahkan bisa merasakan bahwa Tang San tampaknya menarik energi yang terkumpul di tanah leluhur raksasa laut yang telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Untuk waktu yang lama, raksasa laut telah mengikuti ajaran leluhur, dan telah mempersiapkan masa depan untuk menjadi kaisar laut, atau bahkan dewa laut. Suatu ketika, klan raksasa laut memang akan menunggu, dan mereka akan melahirkan seorang kaisar. Begitu seorang kaisar lahir, maka klan raksasa laut pasti akan menjadi pemilik bersama dari Lautan Biru yang tak berujung. Pada saat itu, kumpulkan lebih banyak penyerapan kekuatan iman mungkin memiliki kemungkinan sublimasi, setidaknya dalam pandangan mereka sendiri. Namun, melahap nasib seluruh planet oleh benua peri menghancurkan mimpinya menjadi seorang kaisar raksasa laut. Pada akhirnya, tidak ada kaisar yang lahir, tetapi kekuatan yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya selalu ada di sana, terutama kekuatan kepercayaan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.